Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini saya akan membahas mengenai artritis gout bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf dari Rumah Sakit Lira Medica. Namun sebelum ke pembahasan apa sebenarnya artritis gout tersebut, saya akan menginformasikan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica. Segera download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica di Google Play maupun di App Store. Karena selain bisa appointment secara online, juga aplikasi Rumah Sakit Lira Medica sudah bekerjasama dengan merchant-merchant untuk mendapatkan diskon atau potongan harga. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa disimak langsung di Instagram Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa Dr. Muhammad Yusuf yang sudah hadir pada hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat ya dok. Nah dok, kali ini kita akan membahas sama-sama dengan sahabat Lira semuanya mengenai artritis gout. Saya sendiri belum paham nih dok, sebenarnya artritis gout itu apa dan nanti mungkin akan gejalanya seperti apa dan penyebabnya seperti apa ya dok ya. Nah dok, mungkin saya juga belum tahu nih artritis gout itu sebenarnya apa sih dok? Jadi artritis gout itu adalah penyakit progresif yang diakibatkan oleh deposit monosodium urat di dalam tubuh, seperti di persendian, di ginjal, dan jaringan ikat lainnya. Nah, keadaan ini diakibatkan oleh hiperuresemia, di mana hiperuresemia ini adalah kadar yang tinggi pada asam urat di sirkulasi tubuh kita, seperti itu. Oh, berarti artritis gout itu sama bahasa lainnya asam urat ya dok ya? Iya. Berarti sama. Oh, sama. berarti nama ngantrenya artritis gout ya dok Iya, ya? artritis Oke, gout, kalau iya. misalkan secara awam namanya asam urat ya dok? Asam- Nah dok, kalaupun memang secara gejala dari asam urat sendiri itu seperti apa sih dok? Tentunya gejala pada artritis gout ini berbeda-beda setiap individu. Oke. Jadi sesuai tahapan, sesuai proses penyakit artritis gout itu menyerang. Dikarenakan seperti yang saya bilang seperti tadi, bahwa penyakit artritis gout itu adalah penyakit yang progresif. Oke. Jadi membutuhkan waktu dan proses seperti itu. Terdapat fase-fase untuk gejalanya, seperti pada keadaan hiperuresemia, kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita, ada yang tidak bergejala. Oke. Dan kita mengetahui bahwa tingkat kadar asam urat kita itu tinggi dengan cara mendeteksi dengan alat pendeteksi asam urat, seperti itu. Kemudian ada namanya fase interkritikal asimptomatik. Jadi di mana pada fase ini adalah deposit monosodium urat atau kristal asam urat itu sudah menumpuk di bagian sendi, kemudian di jaringan ikat lainnya, dan itu terkadang tidak menimbulkan gejala, tetapi ada kalanya serangan akut timbul, seperti itu. Nah, serangan akut itu timbul terjadi seperti kemerahan, nyeri, dan bengkak di bagian sendi yang terkena serangan artritis gout itu sendiri, seperti itu. Dan ini bila tidak dilakukan pengobatan secara efektif akan menyebabkan serangan berulang, seperti itu. Nah, kemudian pada fase berikutnya di tahap kronik. Jadi bila tidak efisien dan efektif pengobatan akan menyebabkan tofus. Tofus itu adalah penumpukan monosodium urat itu di sendi-sendi itu yang bisa menyebabkan deformitas atau istilahnya seperti kelainan di sendi itu, seperti ada benjolan atau ada benjolan atau bengkok yang menetap, seperti itu. Dan tentunya itu akan berulang, serangan berulang di waktu-waktu tertentu, seperti bila mengalami trauma atau diet tinggi purin, kemudian asupan makanan yang tidak baik ke dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, berarti sampai parah juga ada benjolan dok ya ternyata ya. Betul. Nah dok, biasanya kalau tadi dibahas sama dokter Yusuf, bagian mana dok yang sering terjadinya tuh asam urat dok? Jadi biasanya. Untuk lokasi pada asam urat itu sendiri pada bagian-bagian sendi, bagian kaki. Kebanyakan kasus seperti itu.
di metatarsofalangeal, di bagian jempol kaki, persendian jempol, kemudian tumit, kemudian pergelangan kaki bisa, dan lutut juga bisa. Itu kita mengidap asam urat tuh gara-gara apa, Dok? Apakah gara-gara makanan? Kan biasanya nih orang tua, nah gara-gara makanan ini nih, makanan sering kolesterol, ataupun nanti gara-gara makan jeroan kayak gitu ya, Dok. Itu bener nggak sih, Dok? Ya, betul sekali ya. Karena asam urat itu terbentuk sendiri dari asupan makanan yang kita makan, yang tinggi purin. Purin itu adalah produk metabolisme kita yang berasal dari makanan yang kita makan. Nah, contoh-contoh makanan yang mengandung purin tinggi adalah seperti seafood, kemudian jeroan yang seperti dibilang tadi, kemudian penggunaan alkohol secara terus-menerus. Oh, ngaruh dong alkohol juga? Berpengaruh sekali untuk Berarti memang selain tadi yang dokter sebutkan, alkohol juga sangat berpengaruh untuk terjadinya asam urat ya, Dok ya? Nah, biasanya nih, Dok, kisaran umur berapa nih, Dok? Kira-kira umuran saya bisa nggak untuk terkena asam urat, Dok? Bisa saja terjadi, karena sejak usia remaja sampai dewasa, kita asupan makanan kita kan tidak tentu ya. Betul. Kadang yang jorok junk food kita makan aja ya, Dok. Ya, makan apa aja gitu ya, seperti itu. Jadi terakumulasi di dalam tubuh kita menyebabkan itu tadi hiperuresemia yang menyebabkan kadar asam urat di dalam sirkulasi kita tinggi seperti itu. Tentunya saja sebagian besar populasi kasus didapat pada populasi dewasa, kemudian kebanyakan diderita oleh kaum laki-laki juga. Berarti laki-laki juga maksudnya lebih rentan, lebih rentan. Dikarenakan kita tahu ya, kalau laki-laki juga makannya juga banyak, lebih banyak, dan pola hidupnya nggak sehat ya, Dok? Sehat ya, seperti itu sih. Nah, Dok, kita kalau misalnya berbicara mengenai penyakit persendian nih, Dok, pasti yang teringat adalah asam urat dan juga asam urat atau artritis gout dan juga rematik, Dok. Sebenarnya dua hal ini tuh, penyakit rematik sama asam urat itu sama nggak sih, Dok? Kalau rematik dan asam urat itu sendiri adalah satu kesatuan, maksudnya dalam arti satu kata universal gitu ya, Dok? Radang sendi. Rematik radang sendi. Nah, asam urat juga radang sendi, tetapi diakibatkan akumulasi itu deposit monosodium urat di bagian tubuh kita, seperti persendian, saya bilang, ginjal, jaringan ikat, dan lain-lain seperti itu. Nah, Dok, ketika kita sudah tahu nih bahwa kita mengidap yang namanya asam urat, sebenarnya terus tiba-tiba pasien datang ke Rumah Sakit Lirang Medica, tindakan dokter itu harus kemana, Dok? Ke poli mana, untuk pengobatannya seperti apa, Dok, biasanya? Oh, tentu saja kalau kita terserang artritis gout, pertama ya ke dokter umum bisa, dan dilanjutkan ke spesialis penyakit dalam juga bisa gitu. Jadi ada tahapan-tahapan juga untuk pengobatan artritis gout. Di antaranya farmakologis dengan obat-obatan dan non farmakologis. Jadi farmakologis kita sesuaikan dengan derajat tingkat keparahan, kemudian serangan akut atau kronis, itu obat-obatannya juga berbeda seperti itu. Pengobatan yang efisien dan efektif itu bisa menyembuhkan pasien tentunya. Tetapi bila tidak efektif dan efisien dan akan menyebabkan tingkat keparahan yang lebih seperti itu. Berarti bisa membahayakan juga ya, Dok, kalau misalkan memang tidak ada yang namanya tindakan ke dokter ya, Dok, ya, atau konsultasi kayak gitu. Nah, Dok, cara pencegahan biar tidak terkena artritis gout tuh apa, Dok? Untuk cara pencegahannya ya, untuk cara pencegahan agar tidak terserang artritis gout itu tersendiri adalah modifikasi gaya hidup. Contohnya, Dok? Contohnya olahraga minimal 3-5 kali dalam seminggu, dan itu pun tidak berlebihan, 30-60 menit. Kemudian, cukup ya, Dok, ya? Ya, cukup. Kemudian dari asupan pola makan kita. Asupan pola makan kita seperti apa? Nah, kita harus mengurangi seafood, jeroan, kemudian daging-dagingan, seperti itu. Inti dari asupan yang kita makan itu jangan berlebihan, secukupnya saja. Boleh, tapi jangan berlebihan, Dok. Jangan berlebihan. Dan harus diimbangi dengan sayuran dan buah-buahan, seperti itu. Dan juga minum cukup air, itu bagus buat tubuh. Yang jelas air putih ya, Dok, ya? Iya, karena pada kondisi dehidrasi juga menyebabkan bisa asam urat tinggi, seperti itu.
berarti memang yang penting adalah pola hidup seperti rajin olahraga, terus juga makanan-makanan yang memang bergizi ya dok, sayur dan buah itu memang penting, dan memang yang terakhir adalah air putih ya dok? Air putih. Kayak gitu. Oke Dokter Yusuf, menarik sekali mengenai pembahasan kali ini. Terakhir dok, closing statement untuk sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan tentang pembahasan artritis gout dok. Iya. Jadi sahabat Lira, artritis gout itu adalah peradangan sendi akibat deposit monosodium urat di bagian sendi kita. Jadi untuk pencegahannya adalah asupan makanan yang kita makan. Alangkah baiknya untuk makan makanan yang bergizi, kemudian cukup olahraga, cukup istirahat, kemudian cukup minum kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari seperti itu. Oke, baik Dokter Yusuf, terima kasih atas pembahasannya pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan tayangan pada episode tentang artritis gout. Dokter, terima kasih banyak. Oke, baik sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya mengenai sesi kali ini, silakan untuk tulis di kolom komentar karena nanti kita akan membahas di sesi berikutnya. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai artritis gout bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf dari Rumah Sakit Lira Medica. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Sehat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share tentang tayangan pada episode kali ini. Saya Abi beserta Dr. Muhammad Yusuf pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Sehat selanjutnya. Yang terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih bersih, aman, dan juga nyaman. Saya beserta Dr. Muhammad Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.